Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pagi ini kita akan kuis kecil, dikumpul di chat, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dan dikumpul di chat. Tinggal 4 menit. Ayo dijawab.
Ayo 1 menit lagi. Baca lagi soalnya ya, saya kasih 5 menit lagi. Baca lagi apa yang ditanya. Ya. Yang dijawab di chat kelihatannya tidak menjawab apa yang ditanya. Kondisi uap
apa kondisinya, dan berapa entalpinya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini nggak bisa, Mas. Kalau dikirim nggak diterima lagi ya.
Kita lihat tabel uap, tabel tekanan. Ya, tabel tekanan 200 kilopascal. Berapa suhunya? Fiori Kamda. Fiori berapa suhunya itu? Fiori? Fiori? Iya, Pak. Berapa suhunya itu? Lihat. Jangan dimatikan dulu. Mute. Jangan di-mute. Fiori. Lihat. 120,21. Berapa? Ya, berapa suhu yang diketahui? Fiori. 150 derajat Celcius, Pak. Nah, jadi kalau tabel uap, ya suhunya uap jenuh, suhu jenuhnya 120. Artinya apa? Suhu yang diketahui lebih tinggi dari suhu jenuh. Makanya artinya dia kondisinya apa? Super panas. Ya, jadi tidak kita bisa pakai tabel uap jenuh. Kita mesti pakai tabel super uap air super panas. Kita lihat super panas. Ya. Nah, pada 0,2 kilopascal, 200 kilopascal. Suhunya 150. Berapa entalpinya? 2769,1. Saya lihat kalian belum belajar ya, tidak belajar dan tidak mengerjakan, belum mengerjakan kuis sama sekali. Ya, yang evaluasi pembelajaran, ya. Kalau tidak mengerjakan saya anggap tidak hadir, ya. Mudah saya ngasih E-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kuliah analisis massa dan energi volume atur, ya. Artinya apa? Sistemnya terbuka. Ya, kalau sistem tertutup, energi boleh keluar masuk. Kalau sistem terbuka, energi boleh keluar masuk dan juga massa boleh keluar masuk. Jadi sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya. Jadi belajar, ya. Kalau tidak belajar, makin lama makin rumit, ya. Oke, ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya untuk sistem terbuka. Nah, kita tahu konservasi massa, ya, artinya massa seperti ini adalah properti yang dikonservasi, artinya tidak bisa berubah dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama proses. Jadi kalau kita punya 2 kg H2 tambah 16 kg O2, maka kita akan dapat 18 kg H2O. Ya. Nah, beda ya reaksi kimia ya. Ini walaupun reaksi kimia, tapi massanya itu penjumlahan. Walaupun massa molekul, berat molekulnya bisa beda. Ya, molnya beda, tapi massa tetap, ya. Nah, kalau ya, jadi seperti ini ya. Nah, konservasi massa dan energi. Kita tahu Einstein mengeluarkan rumus E sama dengan mc kuadrat. Ya, di mana M adalah massa, C adalah kecepatan cahaya. Jadi energi yang dikandung oleh suatu benda itu bisa kita hitung sesuai dengan apa yang ada menurut hukum energi oleh Einstein. Ya, walaupun ya yang dapat kita ambil tidak sebesar yang dikatakan oleh Einstein. Karena apa? Karena asas efisiensi. Ya. Nah, laju aliran massa dan volume. Ya, kecepatan. Kalau kita perhatikan pada gambar 53, itu kalau ada aliran air atau fluida, ya, cairan melewati pipa, maka kecepatannya itu tidak seragam, ya. Nah, yang di bagian pinggir tentu lebih lambat daripada bagian tengah. Kenapa? Karena bagian pinggir ada gesekan ke dinding pipa, ya. Dan yang bagian tengah karena relatif lebih sedikit gesekannya, dia akan paling cepat, ya.
Nah, setiap ini kalau kita bagi dia per lapis, maka setiap lapisnya punya kecepatan yang berbeda-beda. Tetapi kita bisa mengambil kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata itu adalah kita bagi kan, laju aliran massa bagi volume spesifik dapat laju aliran massa ya. Jadi kecepatan juga bisa disebut kecepatan rata-rata. Nah, konservasi massa kalau kita punya bak seperti ini, laju massa, total massa yang masuk ke volume atur dikurangi laju total massa yang keluar, itu sama dengan perubahan massa neto di dalam volume atur atau di dalam sistem kita. Ya, seperti ini, bak ini adalah air masuk 50 kg, keluarnya 30, maka yang sisa di dalam bak itu adalah 30 kg ya. Nah, itu sudah hukum biasa yang sudah kita ini itu, tapi itu adalah konservasi massa. Jadi kita tulis massa masuk dikurangi massa keluar sama dengan perubahan massa volume atur. Nah, perubahan massa volume atur sama dengan massa final dikurangi massa awal. Ya, massa awal dikurangi massa yang keluar sama dengan perubahan laju ya. Beda ya, ada titiknya itu laju massa masuk artinya ada persatuan waktu, dikurangi laju massa yang keluar sama dengan laju perubahan massa dalam volume atur. Ya. Nah, persamaan ini sering disebut rujuk atau disebut sebagai kesetimbangan massa, ya. Nah, untuk steady state ya, steady state tadi ini yang bawah ya, M titik bintang M titik in, M titik out sama dengan ini ya. Bisa juga kita tulis M in dibagi DT ya, M out dibagi DT ya. Jadi lebih mudah, kalau dulu orang susah ya, kalau ngetik apa susah, jadi dikasih aja titik di atasnya. Ya, M in itu sama ya. M in per DT sama dengan M in pakai titik. M out per DT sama dengan M out pakai titik ya. Perubahan massa volume atur pakai satuan dibagi satuan waktu ya. Nah, kok nggak ditulis MCV titik Pak? Ya, karena MCV boleh kalau mau nulis ya MCV titik. Nah, jika tidak ada perubahan massa di dalam sistem, artinya massa masuk dikurangi massa keluar ya. Itu sama dengan 0, artinya laju massa yang masuk sama dengan laju massa yang keluar. Ya, artinya apa? Perubahan massa di dalam sistemnya 0. Ya, laju massa masuk dikurangi laju massa keluar sama dengan laju massa keluar. Ya. Nah, jika kita punya suatu benda seperti gambar 56, total massa masuk di dalam volume atur kita atau MCV, ini total ya, bukan laju ya. Laju itu ada satu waktu. Sama dengan integral dalam volume atur rho, massa jenis ya. Jadi kalau air kan massa jenisnya nggak berubah ya. Kali laju perubahan, bukan laju, kali perubahan volume. Ya. Nah, kalau kita beri dia persatuan waktu, laju ya, ini tadi total, ini laju. Lajunya kita bagi MCV dibagi waktu. Laju perubahan volume atur dibagi waktu sama dengan diferensial per DT dikali integral CP rho dV. Ya. Nah, kalau kita lihat belajar di fisika, komponen tegak lurus atau normal komponen dari kecepatan Vn sama dengan V cos theta ya, atau vektor V dikali arah N ya. Arah N. Nah, laju diferensial laju massa ya dm sama dengan rho Vn dA sama dengan rho kali V kecepatan cos theta kali dA
ya, sama dengan rho V itu vektor V kecepatan vektor N kali dA. Ya. Nah, laju perubahan laju arus ya neto M titik neto integral CS ya sistem dm ya. Nah, sama dengan integral CS rho Vn dA. Sehingga persamaan umum konservasi massa sama dengan D dt integral CV rho dV, V-nya ini volume ya, agak membengkok begitu, V-nya tambah integral CS rho V vektor V kecepatan vektor N dikali dA sama dengan 0. Nah, laju waktu perubahan massa di volume atur tambah laju aliran massa neto melintasi permukaan atur sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita punya sistem, ya, laju perubahan di dalam sistem kita itu sama dengan laju atau negatif laju energi yang atau massa yang keluar. Jadi seperti ini, seperti saya diet, turun berat badan saya 10 kilo. Misal ya, itu cita-cita saya ya. Turun 10 kilo, maka yang keluar dari tubuh saya itu adalah minus 10 kilo. Ya. Kenapa? Tubuh saya rugi 10 kilo ya keluar. Jadi laju perubahan massa dalam tubuh kita, berat badan saya, massa tubuh saya berkurang 10 kilo, yang 10 kilo keluar sama dengan yang 10 keluar. Itu maksud dari persamaan ini ya. Laju waktu perubahan massa di volume atur ditambah laju aliran massa neto melintasi permukaan atur sama dengan 0 ya. Atau ya kita bisa sebut laju perubahan massa per satuan waktu sama dengan laju massa yang masuk jumlah ya, laju jumlah massa yang masuk dikurangi jumlah massa yang keluar. Nah, ini adalah konservasi umum dalam bentuk laju. Ya, keseimbangan massa untuk proses aliran steady. Apa tadi steady artinya? Steady artinya tidak terjadi perubahan massa dalam sistem dengan waktu. Ya, ini tadi ya. Yang ini tadi mana tadi? Dengan waktu. Nah, ini ya. Jadi steady apa? Tidak terjadi perubahan massa dalam sistem. Nah, sekarang kita bicarakan secara rinci. Keseimbangan massa untuk proses aliran steady. Ya. Selama proses aliran steady, jumlah total massa yang berada dalam volume atur tidak berubah dengan waktu. Ya, kemudian, jadi nanti ada ini kita bicara steady, nanti kita ada bicara yang tidak steady. Ya. Konsep konservasi massa mensyaratkan bahwa jumlah total massa masuk ke volume atur sama dengan jumlah total massa yang keluar. Ya. Nah, untuk proses aliran steady, kita tertarik dengan jumlah massa yang mengalir per satuan waktu, yaitu laju aliran massa. Seperti gambar 57, ya, laju aliran massa 1 yang masuk 2 kg. Laju aliran massa 2 yang masuk 3 kg. Maka laju massa aliran massa yang keluar M3 itu sama dengan M1 tambah M2 5 kg. Ya. Nah, banyak peralatan keteknikan ya, seperti nozzle, diffuser, turbin, kompresor, dan pompa mempunyai aliran tunggal. Yaitu apa? Satu inlet dan satu outlet. Ya. Contoh ini. Suatu selang tamat yang ujungnya dipasang nozzle. Nozzle itu semprotan itu ya. Digunakan untuk mengisi ember 10 galon.
diameter dalam selang adalah 2 cm dan berkurang menjadi 0,8 meter pada pengeluaran nozzle. Jika diperlukan 50 detik sekon untuk mengisi ember dengan air, tentukan volume dan laju aliran massa air melalui selang dan kecepatan rata-rata aliran air di exit nozzle. Ya. Massa jenis air atau densitas air 1000 kg per meter kubik atau 1 kg per liter. Ya. Nah, kita lihat 10 galon air kali 50 detik ya. Kita tahu laju volume, perubahan volume yaitu volume total dibagi total waktu. Ya. 10 galon dibagi 50 detik. Ya, dikali 3,7854 liter per galon. 1 galon 7,7854 atau sering dibulatkan 3,8 liter. Ya, 1 galon. Jadi laju perubahan volumenya adalah 0,757 liter per detik. Ya. Kemudian laju perubahan massa yaitu laju perubahan volume dikali densitas 1 kg per liter. Kita dapatkan hasilnya 0,757 kg per detik. Ya. Nah, luas penampang di exit nozzle ya, A-nya adalah pi R kuadrat. Di exit P kita tahu tadi exit ya, dia apa radiusnya ya. Exit tadi disebut 0,8 ya. 0,8 artinya radiusnya 0,4 ya. Pi R kuadrat ya, pi kali 0,4 kita dapatkan hasilnya 0,5027 cm kuadrat sama dengan 0,5027 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. Laju aliran volume melalui pipa dan nozzle itu pasti konstan. Karena apa tadi? Karena dia steady. Ya, sudah disebut steady tadi. Jadi kalau yang nozzle itu steady state. Jadi tadi sudah disebut ya. Banyak berbagai alat-alat keteknikan ya yang ininya dia masuk ke dalam kategori laju aliran steady ya. Nah, ini ya. Laju massa, istimewa massa untuk proses aliran steady ya. Tadi nozzle, diffuser, turbin, kompresor dan pompa ya. Itu mempunyai aliran tunggal dan masuk ke dalam aliran steady ya. Nah, jadi kita lihat ya tadi luas penampangnya 0,527 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat ya. Nah, berapa laju kecepatan aliran keluar dari nozzle, laju perubahan volume bagi luas penampang nozzle 0,757 liter per detik dibagi luas penampangnya ya dikali 1 meter kubik itu 1000 liter, kita dapatkan kecepatannya 15,1 meter per detik. Ya. Bisa juga dengan cara yang sama kita akan dapat menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata di dalam selangnya bukan di nozzle-nya ya adalah 2,4 meter per detik. Karenanya nozzle meningkatkan kecepatan aliran air dalam hal ini ya dan yang diketahui ini 6 kali lipat. Ya, hampir 6 ya 6 kali lipat lebih ya. Ya. Nah, itu biasa ya, sudah belajar di fisika kalau itu. Nah, jadi ada beberapa kasus. Kasusnya adalah untuk ini ya. Kasus khususnya adalah aliran incompressible. Artinya apa? Fluidanya tidak dapat dimanfaatkan. Kalau udara nggak berlaku ini ya. Nah, tapi untuk kasus tertentu bisa kita asumsikan. Ya. Nah, hubungan konfirmasi dapat diserahkan lebih lanjut jika fluidanya incompressible, artinya tidak dapat dimanfaatkan. Seperti kasusnya pada cairan, ya, cairan minyak, air, ya, itu adonan, ya, adonan encer, ya, bahan makanan, ya,
Nah, itu incompressible. Nah, untuk ke incompressible, kita tahu karena ini adalah tadi aliran steady, laju perubahan volume yang masuk, laju debit masuk, itu sama dengan laju debit keluar dari total ya. Total debit masuk sama dengan total debit keluar. Ya, steady incompressible. Nah, kita tahu kalau untuk hanya satu masuk, satu keluar, ya, itu debit 1 sama dengan debit 2 atau kecepatan 1 dikali luas penampang 1 sama dengan kecepatan 2 dikali luas penampang 2 ya. Ini sudah belajar di fisika ya. Tidak ada yang disebut dengan prinsip konservasi volume. Nah, ini mesti diingat ya. Yang ada itu konservasi massa. Untuk aliran cairan steady, laju aliran volume atau debit dan laju aliran massa tetap konstan karena cairan pada dasarnya adalah zat incomprehensible. Ya. Nah, sekarang kita bicarakan. Tadi kalau sudah kita bicarakan debit dan konservasi energi, kita bicarakan kerja. Kerja dan aliran dan energi fluida yang mengalir. Kerja aliran atau energi aliran yaitu kerja yang dibutuhkan untuk mendorong massa masuk atau keluar dari volume atur. Kerja ini diperlukan untuk mempertahankan aliran kontinu melalui volume atur. Nah, kita tahu P ya, P itu sama dengan F bagi A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Atau gaya sama dengan P kali A. Ya. Nah, kita tahu kerja sama dengan F kali jarak. Sehingga kerja bisa kita tulis ya, W sama dengan F kali L ya. Kerja gaya kali jarak sama dengan PA kali L. Nah, kita tahu luas penampang kali jarak itu adalah volume. Sehingga sekarang kerja aliran itu adalah P kalau untuk satu satuan massa, P kali volume spesifik. Ya. Nah, kalau ini kerja total, itu P kali total volume. Kalau dia kerja persatuan massa, kita bagi massa, volume bagi massa itu jadi volume spesifik. Ya, jadinya W kecil sama dengan P kali volume spesifik. Ya. Nah, sekarang ini tadi yang mengalir ya. Nah, sekarang kita hitung energi total fluida yang mengalir. Tadi energi aliran saja. Energi aliran ya. Sekarang kita hitung. Total energi ya E sama dengan kita sudah tahu U internal energi tambah energi kinetik tambah energi potensial sama dengan U tambah energi kinetik V kuadrat per 2 tambah G gravitasi kali tinggi. Ya. Kita tahu PV tambah E ya, PV kerja aliran ya. Kerja aliran ditambah E tadi ada yang di atas ya. Ini di kerja alirannya P kali volume spesifik sama dengan P kali volume spesifik tambah U tambah energi kinetik tambah energi potensial. Nah, kita sudah pelajari kemarin bahwa U tambah PV itu sama dengan entalpi atau kita simbol H. Sehingga energi total fluida yang mengalir ya, H entalpi tambah energi kinetik tambah energi potensial ya sama dengan H kali V kuadrat per 2 tambah GZ ya, satunya kilojoule per kilogram ya.
Nah, itu kita lihat PV itu adalah energi aliran. U adalah internal energi. V kuadrat per 2 energi kinetik. GZ adalah energi potensial. Jadi total energinya ini kita sebut sekarang entalpi, total energi yang fluida mengalir. Ya, kalau ada mengalir, total energinya adalah entalpi, energi potensial. Dan itu yang akan kita gunakan untuk kelas ini ya, untuk saat sekarang dan juga ke depan. Nah, berikutnya adalah transport energi oleh massa. Ya, jumlah energi yang ditransferkan oleh massa. Jadi total energi sama dengan massa kali energi total aliran. Energi total fluida yang mengalir. Yaitu M, massa ya, dikali ini tadi H tambah V kuadrat per 2 tambah GZ. Jadi ya, nah, jadi M kali itu ya kalau ada massanya. Nah, laju aliran energinya kita bagi dengan waktu. Jadi laju aliran massa dikali total energi aliran. Nah, kalau energi kinetik dan potensial suatu aliran fluida dapat diabaikan, kenapa dapat diabaikannya? Karena sistemnya diam. Sistemnya diam. Misalnya seperti bak tadi ya. Bak tadi, bak air, itu kan sistemnya tidak jalan. Baknya kan tidak pindah-pindah. Tidak berubah tinggi kan? Yang berubah hanya jumlah aliran. Artinya apa kalau dia tidak berubah tinggi? Energi potensialnya tetap. Kalau sistemnya tidak ngalir, tidak dipindah-pindah, energi kinetiknya sama dengan nol juga kan? Sehingga total energinya sama dengan, ya, massa sama dengan M kali entalpi. Kalau dalam bentuk laju, laju massa dikali entalpi. Ya. Dan pada kebanyakan kasus, kontribusi energi kinetik dan energi potensial ini relatif kecil terhadap sistem. Yang lebih banyak adalah H-nya. Ya. Contoh, ya, suatu pressure cooker. Ya, pressure cooker itu kalau bahasa orang awamnya dilihat presto. Ya. Presto ini diisi air 4 liter. Kemudian dipanaskan dia. Sehingga sampai tekanannya 450 kilo Pascal. Ya. Nah, pada waktu tekanan sampai 150 kilo Pascal, ya, diamati bahwa jumlah cairan di pressure cooker itu telah berkurang 0,6 liter dalam 40 menit. Ya. Nah, setelah kondisi operasi steady tercapai. Ya. Nah, dan luas bukan exit adalah 8 mm. Kenapa bisa berkurang? Ya kalau kalian pernah lihat presto pada waktu kita masak, itu yang sudah jadi steam ya akan menekan makanan yang kita masak ya. Nah, apabila tekanannya melampaui tekanan safety dari pressure cooker, itu ada katup keamanan ya yang akan melepaskan sebahagian dari uap air yang ada di dalam presto ya. Nah, ditanyakan laju aliran massa, uap, dan kecepatan exit. Nah, kalau lajunya berapa tadi? 4 liter kurang 0,6, artinya 0,6 liter. Ya, nah, tinggal dikalikan volume densitas atau dibagi oleh volume spesifik. Nah, kalau kita sudah tahu itu, tinggal membagi ya kecepatan dengan luas penampang. Ya, debit dibagi luas penampang itu adalah kecepatan. Nah, itu yang A nantinya ya. Yang B, total energi dan aliran dari uap per satuan massa dan laju pada saat energi keluar dari pressure cooker dalam bentuk uap. Ya. Nah, kita lihat pada tekanan 150 kilopascal dari tabel uap,
kita dapatkan ya volume spesifik fluidanya VF 0,001053 meter kubik per kilogram dan V-nya dalam bentuk volume dalam bentuk gas 1,1594 meter kubik per kilogram. Dan juga dari tabel uap kita lihat UG 2519,2 dan HG 2693,1 kilojoule per kilogram. Ya. Jadi dilihat di situ ya. Jadi tekanannya ini ya. Nah, kemudian kita lihat perubahan volume dibagi volume spesifik cair. Kenapa Pak pakai VF? Karena tadi kan cairan kita cair ya. Nah, 0,06 perubahannya itu kan dibagi 0,001053 meter kubik per kilogram ya, 1 meter kubik per 1000 liter kita dapatkan perubahan massanya adalah 0,57 kilogram ya. Nah, laju aliran massa total perubahan massa 0,570 kita bagi waktu 40 menit. Ya, kita dapatkan hasilnya 2,37 kali 10 pangkat minus 4 kilogram per detik ya. Kecil sekali ya. Dan kecepatan alirannya, laju aliran massa dibagi luas penampang. Ya. Nah, kita lihat ini M per Rho AC ya. Itu sama dengan ya MVG ya 1 per Rho sama dengan V ya. Nah, ini tadi yang keluar dalam bentuk uap, maka kita menggunakan V-nya V uap. Masanya tadi 2,3710 × 4 kg per detik dikalikan volume uap VG ya dalam bentuk gas dibagi luas penampang. Ya, luas penampangnya kalau kita cari ya 8 kali 10 pangkat minus 6. Artinya apa? Kecepatan aliran uap keluar dari presto itu adalah 34,3 meter per detik. Ya. Nah, kita ingat bahwa H tadi adalah U apa? PV. Dan bahwa energi kinetik dan potensial dalam kasus ini dapat kita abaikan. Kenapa? Karena sistem kita tidak pindah tempat, baik vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal itu energi potensial, kalau horizontal energi kinetik. Dia diam ya. Nah, sekarang kita lihat energi aliran PV sama dengan H kurang U. Atau kenapa Pak begitu? Ya karena U tambah PV sama dengan H. Jadi kalau PV saja H kurang U. Ya. Nah, H-nya tadi sudah kita dapatkan 2693,1 dikurangi U. U pada suhu berapa tadi? 150 kilopascal ya, bisa kita lihat suhunya berapa. Enggak disebut tadi ya, kita bisa lihat tapi. Ya. Sehingga total energi sama dengan H tambah energi potensial sama dengan 2693,1. Ya, perhatikan dalam kasus ini energi kinetiknya ada nggak? Dalamnya ada sebetulnya ya, karena ada aliran keluar dari itu. Energi kinetik fluidanya V kuadrat per 2 sama dengan 34,3 kuadrat bagi 2 sama dengan 588 meter kuadrat per second kuadrat ya, atau 588 kilojoule per kilogram ya. Yang kita lihat jauh kecil ya, 0,588 dibagi 2693 kan kecil ya. Nah, yang kecil ya jika kita gantikan dengan entalpinya 2693 ya.
Sedangkan energi kinetiknya 0,588. Jadi dalam hal ini energi kinetik dapat diabaikan. Tidak terjadi perubahan ketinggian, jadi energi potensialnya sama dengan 0 ya. Sehingga energi total energi, laju energi massa ya yang keluar dari sistem itu adalah M kali theta, kita kalikan 0,638 kilowatt ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa nilai numerik energi yang keluar dari resto dengan uap ini tidak berarti banyak, karena ini bergantung kepada titik rujukan entalpinya. Nah, sekarang kita lanjutkan analisis energi sistem aliran steady. Ya, banyak peralatan-peralatan keteknikan yang berfungsi atau bekerja dengan steady. Mungkin awalnya tidak, tapi setelah berjalan beberapa waktu, aliran itu akan steady. Nanti kita akan bicarakan yang non-steady. Ya, nah kalau dia steady, massa masuk sama dengan massa keluar, atau tidak terjadi perubahan massa di dalam sistem ataupun volume Arthur, dan juga tidak terjadi perubahan energi. Ya. Nah, secara sistem dapat kita katakan laju energi masuk dikalikan ini apa namanya? Entalpi atau M1 ya kali H1 laju ya sama dengan M2 kali H2 tambah M3 kali H3. Ya. Nah, keseimbangan massa dan energi untuk suatu proses aliran. Jadi kalau kita punya sistem seperti ini, ya ada M1 masuk, ada M2 keluar, dan kita tahu M1 sama dengan M2. Laju ya pakai titik ya. Nah, laju energi masuk sama dengan laju energi keluar. Atau karena ini hanya ada satu masuk dan satu keluar, maka M1 laju M1 sama dengan laju M2 ya, atau rho kali kecepatan kali luas penampang 1 sama dengan rho 2 kali kecepatan 2 kali A2 ya. Itu kalau luas penampang pipa pada waktu keluar itu berbeda, dan juga densitas ya atau massa jenis dari fluidanya berubah. Tapi pada kebanyakan kasus densitas ini tidak berubah ya. Jadi ini ya, jadi ada keseimbangan massa dan kemudian ada keseimbangan energi. Untuk steady ya, laju energi masuk sama dengan laju energi keluar. Ya, tidak ada laju perubahan energi di dalam sistem ya. Jadi seperti sudah dikatakan, laju energi masuk sama dengan laju energi keluar, atau bisa kita tulis ya, laju Q in masuk ditambah laju kerja masuk sama dengan ditambah laju energi dalam bentuk aliran yang masuk sama dengan panas keluar ditambah kerja keluar ditambah laju energi aliran. Ya. Nah, jadi bisa kita tulis Q laju Qn tambah laju Wn tambah sigma M kali H tambah V kuadrat per 2 ditambah GZ ya sama dengan Q out, Q yang keluar. Ya, ditambah laju kerja keluar sama dengan sigma aliran, energi aliran masuk dikali H tambah V kuadrat per 2 tambah GZ ya untuk exit ya. Nah, hubungan keseimbangan energi dengan konvensi tanda. Ya.
biasanya ini ditulisnya seperti ini. Q kurang W sama dengan laju energi aliran keluar dikurangi laju aliran energi masuk, atau laju Q dikurangi laju W sama dengan M titik laju massa masuk dikali perbedaan entalpi perubahan energi entalpi, perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial. Ya, dan dalam bentuk satuan massa itu M-nya sama dengan 1 kan. Jadi H2 kurang H1 tambah V2 kuadrat kurang V1 kuadrat per 2 tambah G kali Z2 kurang Z1. Di mana Z adalah ketinggian horizontal. Dan apabila energi kinetik dan potensial perubahannya dapat diabaikan, maka Q kurang W sama dengan M kali H. Ya, hanya perubahan energi alirannya saja yang diperhitungkan. Kecuali orang tua kalian adalah, bukan kecuali orang tua ya, kecuali alirannya adalah aliran yang besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang bicara tentang keteknikan. Beberapa alat teknik aliran steady flow. Steady ya. Nah, tadi turbin, ya, turbin, nozzle, diffuser, ya, heat exchanger, pompa, itu semuanya adalah aliran steady. Nah, ini ya nanti kita akan pelajari sebentar. Dalam waktu beberapa menit lagi, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk aliran steady ini ya. Suatu turbin gas modern ya digunakan untuk produksi pembangkitan listrik. Ya, nah gambar ini adalah gambar turbin yang dibuat oleh General Electric dengan kode LM5000. Ya, panjangnya 6,2 meter, masanya 12,5 ton. Dan menghasilkan daya, data ya, daya 55,2, menghasilkan kerja ya, 55,2 megawatt pada laju RPM-nya 3.600 ya, menggunakan injeksi uap air ya. Nah, ini banyak digunakan di pembangkit listrik ya, listrik. Ini di Tanjung Enim, dari pembangkit listrik Mulut Tambang, sekarang banyak seperti ini, batu baranya dibakar untuk menghasilkan uap, dan uapnya digunakan untuk memutar turbin ini untuk menghasilkan aliran listrik. Ya. Nah ini tadi ya turbin. Nah sekarang kita bicara nozzle dan diffuser, apa sih bedanya? Kalau nozzle ujungnya mengecil, kalau diffuser ujungnya membesar. Ya, kalau di nozzle kecepatan aliran waktu keluar lebih tinggi daripada kecepatan aliran pada waktu masuk. Sebaliknya diffuser kecepatan masuk itu jauh lebih besar dari kecepatan keluar ya. Jadi terbalik saja. Ya. Nah, kesetimbangan energinya sama tadi ya. Nah, nozzle pada umumnya tidak ada pindah panas dan tidak ada kerja yang dihasilkan, tidak ada turbin yang berputar dan sebagainya. Sehingga Q kurang W-nya sama dengan 0. Yang tinggal adalah apa? Yang tinggal adalah perubahan energi alirannya saja. Energi masuk sama dengan energi keluar. Ya. Jadi kalau dikasih soal nozzle dan diffuser, berapa kerjanya? Wah, jangan buang waktu. Ya, buang waktu. Nozzle dan diffuser tidak ada kontribusi kerja dan benda panasnya relatif kecil. Ya.
Sehingga energi potensialnya tidak ini, dan perhatikan juga porosnya kan tidak berubah ketinggian, energi potensialnya juga 0 ya. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya energi aliran dan energi kinetik. Ya. Nah, jadi kita dapatkan M sama kali H1 tambah V1 kuadrat per 2 sama dengan M kali H2 tambah V2 kuadrat per 2. Kok ada V2 kuadrat ini? Ya, karena tadi aliran ada energi, ada aliran, ada perubahan kecepatan aliran. Sehingga energi kinetiknya terjadi perubahan. Nah, ini ya contoh. Ini mesin pesawat ya. Udara, ini bukan air ya, bahasa Inggrisnya air itu udara, masuk pada kecepatan pada suhu 10 derajat Celcius dan tekanan 80 kilopascal masuk ke diffuser. Diffuser artinya kecepatan alirannya jadi lambat ya pada waktu keluar ya. Suatu mesin jet yang secara steady ya, secara steady dengan kecepatan 200 meter per detik. Ya. Luas inlet dari diffuser itu adalah 0,4 meter persegi. Ya, dan udara meninggalkan diffuser dengan kecepatan yang amat kecil dibandingkan kecepatan masuk. Nah, tentukanlah laju aliran massa udara dan suhu udara pada waktu keluar dari diffuser. Ya. Nah, kita tahu PV sama dengan MRT. Nah, kalau V volume besar dibagi massa itu jadi volume spesifik. Sehingga kita punya rumus P V kecil volume spesifik sama dengan RT. Ya. Atau volume spesifik sama dengan RT bagi P. Ya. Nah, pada V system ini ya, ya. Nah, karena diffuser hanya ada satu masuk sama dengan satu keluar, maka M1 laju M1 sama dengan laju M2 sama dengan laju massa. Ya. Nah, untuk menentukan laju aliran massa, kita perlu mencari volume spesifik dari udara ini dulu. Ya. Nah, volume spesifiknya kita gunakan rumus gas ideal ya. R itu 0,87 kilo Pascal kali meter kubik per kilogram. Itu nilai R untuk udara ya. Kali T-nya dalam Kelvin ya. Kelvin 10 tambah 273 jadi 283 dibagi P1 80 kilo Pascal ya. Sama dengan 1,15 meter kubik per kilogram. Itu adalah volume spesifik diffuser pada waktu masuk ke diffuser. Sehingga laju aliran massa sama dengan 1 per volume spesifik ya, atau 1,015 meter kubik per kilogram kali V kecepatan 200 meter per detik dikali ya perubahan luas penampang ya. Nah, luas penampang 0,4 kita kalikan, kita dapatkan laju perubahan massanya 78,8 kg per detik. Nah, karena aliran ini steady, laju aliran massa melalui sistem ya, melalui sistem tetap konstan pada nilai yang sudah kita tentukan tadi di soal ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Dan kedua, suhu udara pada waktu meninggalkan diffuser. E in sama dengan E out sama dengan perubahan sistem sama dengan 0, perubahan sistem ya.
E in sama dengan E out. E in-nya M kali H1 tambah V1 kuadrat per 2. Ya, sama dengan M H2 tambah V2 kuadrat per 2. Ya, maka kita tahu H2 sama dengan H1 kurang V2 kuadrat kurang V1 kuadrat per 2. Ya. Nah, kecepatan keluar dari suatu diffuser biasanya amat kecil dibandingkan inlet, kecepatan inlet. Jadi V2 jauh lebih kecil V1. Sehingga energi kinetik pada waktu keluar dapat kita abaikan. Dan entalpi udara yang masuk diffuser dapat kita tentukan dari tabel uap. Ya. Oke. Nah, karena kita sudah tahu H2-nya berapa, H2-nya jadi kita masukkan angkanya. Ya, kita balik tadi sebentar. Ya, jadi V2 kuadrat, V2-nya kecil, jadi H2 sama dengan H1 ditambah minus jadi positif ditambah V1 kuadrat per 2. Ya. Nah, H1 kita lihat sama dengan H pada suhu 283 dengan interpolasi kita dapatkan 283,14 kJ per kilogram. Ya. Nah, ini tadi ya, kok mundur. Ya, dengan memasukkan angka itu kita dapatkan H2-nya 303,14 kJ per kilogram. Dari tabel A17 ya, kita dapat menentukan suhunya. Kita catat dulu ya. Catat. H-nya sama dengan 303,14. I-nya berapa? Nah, kita tahu tadi tekanannya ya. Soal udara ya. E-nya 80 kilopascal. 80 kilopascal ya. Nah, ini ya, suhu ini kita dapatkan dengan melihat tabel A17, tabel untuk udara. Ya, kita lihat tabel untuk udara. Ya, ini gas ideal ya. Sifat gas ideal tabel A17, kita lihat suhu dan entalpi ya. Kita lihat entalpinya 303. Nah, 303 ya. Ya 303 ya. 303, ini 300, 300. Ya, suhunya 300, entalpinya 300. Suhunya 305, entalpinya 305. Dan karena entalpinya 303,14, maka kebetulan saja ya seperti itu ya. Maka kita tahu suhunya adalah sekitar 303 juga ya. Sudah dapat ya. Nah, alat alat energi aliran yang banyak digunakan orang tadi adalah turbin dan yang kedua kompresor. Kompresor hanya kebalikan saja dari turbin, sama tadi dengan diffuser dengan nozzle. Ya. Nah, turbin menggerakkan pembangkit listrik, ya, kompresor dan juga pompa dan kipas digunakan untuk meningkatkan tekanan suatu fluida. Ya. Nah, kalau
kipas sedikit tekanan kompresor. Kalau kompresor mampu mengkompresi gas ke tekanan tinggi. Kalau pompa, semuanya biasanya kita menggunakan kata pompa untuk aliran yang fluidanya cair, kompresor ya. Nah, ini contoh di gambar kita. Ada suatu, oh ya ini kompresor ya. Satu kompresor. Ya, satu kompresor masuk udara ya, udara masuk dengan laju 0,02 kg per detik. Tekanan masuk 100 kPa, suhunya 280 Kelvin. Dan kemudian diputar ya, oleh satu kerja poros. Nah, yang berakibat pada waktu udara keluar, tekanannya menjadi P2 sama dengan 600 kPa, terjadi peningkatan 6 kali lipat tekanan dan suhunya juga naik 400 Kelvin. Dan dalam proses ini ya, juga terjadi pindah panas, Q out 16 kJ per kilogram. Perhatikan kalau ada panas yang keluar, tandanya tetap positif. Ya, tapi kalau keluar ya, energi keluar negatif ya. Kita lihat keseimbangan energi masuk sama energi keluar, W in tambah MH1 sama dengan Q out tambah MH2. Kok nggak ada W2 Pak? Ya. Karena tadi ada panas yang keluar. W-nya berapa? W-nya karena tadi ada yang digunakan untuk memutar kompresor. Ya. Nah itu bisa dicari. Dan karena energi detik potensial. Ya. Ya, Pak mencari H1 gimana? Nah, tadi lihat ke tabel. Kalau untuk ini tabel berapa tadi? Tabel A6 ya. A6 untuk T1 T1 berapa entalpinya? Oh, waktu keluar juga sama ya. Nah, ditanya di ini ya. Nah, informasi. Yang kedua, alat yang banyak digunakan adalah throttle. Nah, pada umumnya tadi lupa ya, kompresor dan turbin ini pada umumnya ya, kecuali disebutkan seperti soal ini, pada umumnya laju pindah panasnya itu relatif kecil dibandingkan total kerja yang diberikan atau dihasilkan ya. Ini kompresor ya. Nah, jadi biasanya Q-nya sama dengan 0 ya, dibuat mendekat sama dengan 0, mendekati 0 kalau tidak ya. Nah, throttling valve ya atau katup throttling ini adalah katup ya yang dapat mengalirkan suatu aliran fluida dengan kecepatan tinggi ya dan menurunkan tekanannya. Tekanan tinggi ke tekanan rendah, yaitu alat namanya throttle. Ya. Nah, apa perbedaan antara turbin dan katup? The pressure drop di fluida sering didampingi oleh penurunan besar dalam suhu. Dan karena itu katup throttling umumnya pada aplikasi refrigeration dan air conditioning. Nah, kuncinya apa? Kuncinya dari tekanan entalpi tekanan tinggi dengan yang tekanan rendah itu sama. H2 sama dengan H1. Ya. Dan karena kontribusi pindah panas relatif kecil, kontribusi namanya ya H2 sama H1. Jadi kita tulis U1 tambah P1 V1 sama dengan U2 tambah V2 V2. Ya, U1 internal energi 1, P1 tekanannya, V1 kecil, ada juga volume cair dari ya, volume cair dari fluida yang mengalir ya. Nah, ada juga ruang pencampuran.
Nah, ini artinya apa? Pencampuran dua jenis aliran dengan dua jenis aliran yang suhunya berbeda. Nah, ini biasanya digunakan untuk alat ya air panas untuk mandi. Suhu masuk suhu tinggi, suhu airnya relatif rendah. Kalau ini di negara musim dingin mungkin 10 derajat. Kalau kita kan 20 derajat, 25 derajat. Sebetulnya kita tidak perlu mandi air panas kecuali sakit ya. Nah, jadi ini ya, nah, ada kuncinya apa? Energi masuk sama dengan energi keluar. M1H1 tambah M2H2 sama dengan M3H3. Ya. Dan karena energi 0 dan kerja 0, dan juga energi kinetik atau potensial sama dengan 0. Ya. Nah, kuncinya ini ya. Jadi ini rumus ini nanti dilihat untuk pada waktu kita membicarakan ruang pencampuran. Kemudian ada heat exchanger, alat penukar panas. Ya, alat penukar panas ini untuk bisa digunakan untuk mendinginkan air, bisa juga untuk menjadi alat penukar panas pada waktu kita mensterilkan produk. Ya. Nah, apa beda dengan lain? Heat exchanger adalah alat membutuhkan panas tanpa tercampur dengan alirannya. Ya. Nah, tentu ini energi. M1 sama dengan M2 sama dengan M air ya. M3 ini kan ada air yang masuk ya, ada fluida A, ada fluida B ya. Nah, laju energi massa masuk sama dengan laju massa kedua sama laju MW air ya, water. Dan yang ketiga kalau gas M3 sama dengan M4 sama dengan laju aliran gas ya. Sebentar saya ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau ada ini kan dua alirannya seperti gambar ya. Fluida A mengalir masuk, contoh ya, fluida A mengalir yang sebelah kiri bawah, suhu 20 derajat, keluarnya fluida A 50 derajat. Fluida B masuk 70 derajat Celcius, keluarnya suhunya lebih rendah. Ini artinya untuk bertukarkan panas ya. Bertukarkan panas. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, energi masuk sama dengan energi keluar, maka kita tahu M1 H1 tambah yang masuk ya, yang masuk sama-sama masuk M1H1 atau MAHA tambah MBHB
sama dengan yang masuk, ya, atau kita katakan M1 H1 tambah M3 H3 sama dengan M2 H2 tambah M4 H4. Ya. Nah, ini kalau yang gambar di sebelah kanan, ya, gambar sebelah kanan bawah. Aliran pipa dan dak. Nah, jadi kalau aliran pipa biasa, ya, aliran pipa ini energi masuk, energi keluar, kerja masuk ditambah MH1 sama dengan panas keluar sama tambah MH2, ya. Kalau ada aliran energi juga ini di dalam pipa, ya, lihat itu. Jadi maka ada panas, ada aliran kita pompa ngalir, ya, ada kerja, ya. Nah, contoh ini adalah ini apa nih? Oh, ini kompresor, ya. Kompresor udara, ya, pada tekanan 100 kilopascal dan suhu 280 Kelvin dikompres secara steady ke tekanan 600 kilopascal dan suhu 400 Kelvin. Laju aliran massa udara itu adalah 0,02 kilogram per detik dan kehilangan panas ke lingkungan sebesar 16 kilojoule per kilogram. Asumsikan perubahan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Tentukanlah daya yang diperlukan untuk memompa atau memutar kompresor itu. Nah, walaupun ini sebetulnya adalah compressible, ya, tapi kita asumsikan dia bisa ini, ya, dan laju massanya volume atur sama dengan 0. Ya. Perubahan energi pada volume atur sama dengan 0. Ya. Sehingga kita sebut tadi E in kurangi out sama dengan 0. Ya. Dan kita juga tahu Q kurang W, ya, M in dikurangi energi in, out, sorry, ya. Nah, energi out, massa out dikurangi energi out sama dengan M in dikali energi in, ya. Nah, kita lihat dulu entalpi. Jadi kalau apa namanya? Kalau energi kinetik energi potensial sama dengan 0, energi alirannya ini hanya H, ya. Hanya entalpi. Kita lihat di PS1 berapa entalpinya dan kemudian di 2, ya. Ya, rumusnya sekarang menjadi W in sama dengan MQ out tambah M kali H2 kurang H1. Q tadi sudah diketahui, ya, berapa Q-nya ini diketahui 16 kilojoule. Ya, kita lihat pada tabel A17. Ya, A17 di tabel uap, ya, ini adalah tabel untuk udara. H1 sama dengan H 280 kilopascal, kita dapat 280,13, H2 untuk H400 sama dengan 400,98. Ya. Kita masukkan ke rumusnya W sama dengan M, masanya tadi dikatakan 0,02 kali Q yang hilang 16 kilojoule per kilogram tambah 0,02 laju aliran massa kali 400,98 yaitu H2 dikurangi 218,13 yaitu H1. Sehingga kita tahu kerja yang mesti diberikan adalah 2,74 kilowatt. Nah, sebaliknya ini, ya. Sebaliknya, gantinya kompresor, kita gunakan turbin. Nah, suatu turbin, ya, apa namanya, kerja yang dihasilkan oleh turbin itu adalah 5 megawatt. Ini sudah besar pembangkit listriknya nih, ya, 5 megawatt. Ya, diketahui tekanan masuk 2 megapascal. T1 400 derajat Celcius. V1 50 watt per meter. Sebentar, ya. Oke. Ya. T1-nya 400, kecepatan alirannya 50, tingginya
tempat masuk itu 10 meter. Dan keluar dari turbin tekanannya 15 kilopascal, mutunya 0,9, kecepatannya 180, tingginya 6 meter. Yang ditanya carilah perubahan energi delta entalpi, delta energi kinetik, dan delta energi potensial. Kemudian tentukan kerja persatuan massa aliran mengalir melalui turbin. Kemudian hitung laju aliran massa uap itu. Ya, M-nya berapa? M titiknya ya. Nah, kita lihat untuk turbin ini Q-nya mendekati 0. Ya. Nah, jadi kita tulis Q kurang W M theta 1 kurang M theta 2 ya. Q sama dengan 0 ya. Jadi minus W dapatnya ya. Pada waktu masuk kita lihat ini steam ya. Steam. Kita lihat tabel uap super panas. Tabel uap super panas 2 megapascal, suhunya 400. Kita dapatkan H1-nya 3248,4 kilojoule per kilogram ya. Dan ya, pada waktu keluar ya, kita tentu aliran uapnya sudah menjadi uap jenuh campuran. Kenapa tahunya campuran? Karena ada mutu. Ya, tekanannya 15 kilopascal. Kita lihat lagi di tabel uap, tapi tabel uap jenuh kali ini ya. Karena dia sudah tidak lagi super panas, sudah berubah ini. H2 sama dengan HF tambah X2 HFG. Ya, kita lihat di tabel uap, HF-nya 225 kurang 94 tambah tadi mutunya 0,9 kali HFG 2372,3. Lihat di tabel uap, kita dapatkan H2-nya 2361,01 kilojoule per kilogram. Kita masukkan di rumus. Q kurang W ya, sama dengan M kali H1 tambah V1 kuadrat per 2 G tambah GZ1 ya, sama dengan M H2 V2 kuadrat per 2 tambah GZ ya. Nah, kita masukkan ini ya, 5 megawatt minus 5 megawatt sama dengan M kali 324,323 ya, 3248,4 kilojoule per gram ya, tambah V1 kuadratnya tadi V1 berapa tadi diketahui? Nah, ini ya 50 ya, 50 kuadrat 250 bagi 2 kali 9,8 tambah 9,8 kali 10 tingginya bagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Ini kalau kinetiknya V kuadrat per 2G itu baru joule. Mesti dibagi 1000 untuk jadi kilojoule dikurangi yang keluar ya. Nah, delta kita lihat. Delta H sebenarnya H2 kurang H1. Ya, 2361 kurang 3248. Kita dapatkan minus 887,39. Energi kinetik V2 kuadrat kurang V1 kuadrat per 2. 180 kuadrat dikurang 50 kuadrat dibagi 1000 ya, untuk jadi kilojoule kita dapatkan 14,95 kilojoule. Ya, perubahan energi potensial. Y kali Z2 kurang 1, 9,81 kurang kali 6 kurang 10 bagi 1000, 0,04 kilojoule per kilogram. Kita lihat energi potensial 0,004 dibanding 887 tidak ada artinya apa-apa. Ya, kalau diabaikan tetap 887,3 paling 35 masih tetap 887,4. Ya, demikian juga energi kinetik 14,95 ya. Nah, kalau kita abaikan 14,95 ya, perubahan atau kesalahan yang terjadi kecil dari 2%, tidak sampai 2%. Ya, sehingga makanya dalam turbin ataupun kompresor perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan. Kenapa? Karena kontribusinya relatif kecil
Ya. Nah, kita tahu tadi energi masuk sama dengan energi keluar karena tadi sistemnya steady. Ya. Masuk M H1 V1 kuadrat per 2 kali GZ1 sama dengan W KM H2 V2 kuadrat 2 tambah GZ. Ya, karena ini tadi Q-nya sama dengan 0 ya. Nah, dengan membagi laju aliran massa dengan M dan mengganti mensubstitusi, kerja yang dihasilkan tubuh per satuan massa ditentukan oleh W kecil out ya. Kita masukkan semua rumusnya, kita dapatkan minus delta H tambah delta kinetik tambah delta energi potensial. Kita masukkan angkanya minus kali minus 887 tambah 14,5 kurang 0,084 sama dengan 872,48 kilojoule per kilogram. Nah, untuk kerja yang dihasilkan 5 megawatt, maka M, laju aliran massa, sama dengan kerja total dibagi kerja per satuan kilogram. 5 megawatt, 5.000 kilojoule per detik dibagi 872,48 kilojoule per detik atau 5,73 kilogram per detik. Ya. Nah, kelihatan ya bahwa kontribusinya relatif kecil. Ya. Sekarang kita lanjut lagi contoh. Refrigeran. Nah, ini untuk total ya, total. Katup tadi ya. Refrigeran 134A memasuki pipa kapiler suatu refrigerator sebagai uap jenuh pada tekanan 0,8 megapascal dan dithrottle ke tekanan 0,12 megapascal. Tentukanlah mutu refrigeran pada kondisi akhir dan penurunan suhu yang terjadi karena proses ini. Ya. Nah, kita lihat di tabel 16 kalau nggak salah ya, untuk refrigeran 134A atau R134A. Ini 0,5 megapascal, ini adalah cairan jenuh disebut ini ya, saturated liquid. Jadi kita lihat di tabel uap jenuhnya pada tekanan 0,8 megapascal, R134A, kita dapat H-nya adalah HF. Fluida ya. Kemudian H ini, H di 0,8 mesti sama dengan H di 0,12 karena throttling. Ya. Nah, kita lihat di P1 0,8 megapascal saturated liquid. Ya. Saturated liquid artinya cairan jenuh di tabel uap jenuh R134 ya. T1-nya kita dapatkan ya, T1 pada jenuh ya, P1,08, T1-nya T1 jenuhnya 31,31. H1-nya adalah HF sama dengan 95,48. Dan pada waktu keluar P2-nya 0,12 megapascal, H2 sama dengan H1. Ya, turun 0,12 yaitu H2 sama H1 sama dengan 95,48. Dan kita lihat pada P2 0,12 HF-nya 22,47, HG-nya 236,99 ya. Nah, kita lihat tadi karena ini campuran, maka suhunya adalah suhu jenuh pada tekanan 0,12 megapascal. Dan kita lihat pada tabel uap R134A suhu jenuhnya minus 22,32 derajat Celcius. Nah, ini kalau kita lihat di mesin-mesin pendingin di rumah kita, ya di kulkas ataupun di AC, ini yang terjadi seperti disebutkan di dalam contoh soal ini. Nah, karena HF-nya jauh lebih kecil dari H2, ya, ataupun lebih kecil dari HG, ya, maka
refrigerannya berada dalam kondisi campuran pada waktu keluar dari pipa throttlernya ya. Nah, mutu pada waktu keluar ini adalah X sama dengan H2 kurang H1 dibagi HFG. Ya, H2-nya tadi 0,5,48 sama dengan H1 ya. Dikurangi HF 22,4 dibagi HFG 236,99 dikurangi 22,47. Kita dapatkan X2-nya 0,34. Itulah mutu refrigerannya pada waktu keluar dari throttling atau dari katup ekspansi untuk proses pendinginan. T2-nya berapa delta T-nya? T2 kurang T1 minus 22,3 dikurangi 31,31. Maka delta T-nya itu perubahan suhunya adalah minus 53,63. Nah, ya. Nah, sampai di sini ini ada unsteady. Sampai di sini untuk steady ada yang mau ditanyakan. Ya. Nah, waktu kita sudah habis ya, nanti dipelajari. Jadi ini yang sistem terbuka kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama aliran steady, yang kedua nanti aliran unsteady. Ya. Nah, kalau tidak ada, tidak mengerti nanti tanyakan di ini ya, di WA ya, di WA. Chat aja di WA. Ya. Dan nanti ada apa? Evaluasi pembelajaran ya. Pembelajaran dikerjakan. Yang minggu lalu saya lihat belum kalian kerjakan ya, jadi dikerjakan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian kuliah kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.